Shalom jemaat yang terkasih, selamat Paskah. Kristus bangkit, haleluya. Haleluya, Kristus bangkit. Bersyukur untuk hari ini di tengah situasi yang masih dalam masa-masa memprihatinkan, namun kita boleh datang kepada Tuhan. Di hari Paskah ini, kita ingin beribadah kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah ini. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita akan memulai kebaktian Paskah pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Biarlah mata kita boleh memandang kemuliaan Tuhan. Kita boleh meninggikan Yesus yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Ku pandang kemuliaan-Mu. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dahulu, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Mari kita sujud di depan tahtanya, bawa seluruh hidup kita di kakinya. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam
Sebab siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Bahkan maut sekalipun tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan, Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Nats pembimbing kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 57 hingga 58. Berbunyi demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas karya keselamatan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Hari ini di Minggu Paskah, kami boleh kembali mengingat bahwa Yesus Kristus yang bangkit dan menang, Yesus Kristus yang telah memberikan kami satu kehidupan yang berarti. Kami bersyukur Tuhan, meskipun dari rumah kami masing-masing, namun kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami boleh merayakan Paskah di hari Minggu ini. Dan kami berdoa kiranya Tuhan kami boleh terus menghidupi hidup di dalam Engkau, menghidupi hidup yang penuh kemenangan itu. Karena kami telah melihat bukti kasih-Mu. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari demi hari di tengah himpitan pergumulan bangsa kami, di tengah himpitan pergumulan dunia ini, kami masih boleh terus menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat yang boleh Tuhan sediakan bagi keluarga kami. Terima kasih untuk setiap orang-orang yang boleh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kalau di tengah-tengah kesulitan hidup, kami boleh terus belajar bergantung dan berharap kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami tahu bahwa di dalam Engkau ada pengharapan, dan pengharapan yang tidak mengecewakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh menghitung setiap berkat Tuhan hari demi hari, dan kami boleh melihat sampai hari ini kami boleh berdiri menyembah Tuhan. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami juga ingin datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami sadar Tuhan, melalui hari-hari sepanjang minggu ini, ketika masalah, ketika pergumulan hadir, seringkali kami bereaksi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kata-kata kami mungkin seringkali melukai hati orang-orang di sekitar kami. Bahkan kami seringkali kecewa, mengeluh, bahkan marah kepada Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan atas setiap kesalahan dan pelanggaran kami.
Kami mohon Tuhan kembali memurnikan kami, mengingatkan kami bahwa selama kami hidup, kami terus ditopang oleh anugerah Tuhan. Dan biarlah Tuhan dengan anugerah-Mu yang baru itu, kami boleh kembali memandang hari-hari di depan kami. Dan kami boleh melangkah dengan hati yang diperbaharui oleh Tuhan. Bapa, kiranya Engkau mendengar permohonan kami, ucapan syukur kami, bahkan juga pengakuan dosa kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, juru selamat kami yang hidup, yang hari ini kami peringati kebangkitannya. Amin. Jemaat Tuhan masih tetap berdiri. Mari bersama-sama dengan orang percaya di seluruh abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita guna memperkokoh iman kita kepada Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang terkasih, kita tidak pernah menyaksikan dengan mata jasmani tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Namun dengan iman kita boleh percaya dan mengalami bahwa Yesus hidup, bahkan Dia ada bersama-sama dengan kita. Biarlah pujian yang akan kita nyanyikan boleh merefleksikan iman kita tersebut, bahwa benar Kristus hidup. Pujikan bait yang ketiga dengan penuh syukur dan sukacita. Puji-puji hai Kristen, nyaringkan suaranya. Pujilah haleluya, Kristuslah Rajamu. Yesus jadi harapan
Karena Dia hidup, maka ada pengharapan akan hari esok. Kita mungkin boleh kehilangan banyak hal, asalkan kita tidak kehilangan pengharapan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Marojahan Sijabat. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan pujian ini, sebab Dia hidup. Selamat hari Minggu, Jemaat Tuhan. Selamat Paskah. Yesus bangkit. Haleluya. Jemaat, kalau saya berkata selamat Paskah, serukan Yesus bangkit. Kalau saya berkata Yesus bangkit, serukan selamat Paskah. Kita mulai. Selamat Paskah, jemaat. Yesus bangkit. Haleluya. Tema kita hari ini, teriakan kemenangan. Kenapa? Karena hari Minggu, Yesus bangkit. Mari kita berdoa. Tuhan, terpuji Engkau untuk Allah yang mulia, yang berkenan memberikan waktu ini bagi setiap kami. Tuhan, di tengah-tengah kesulitan, kerumitan dihadapi oleh jemaat-Mu dan Indonesia khususnya, atau dunia ini pada umumnya, kami datang kepada Allah yang hidup dan kami merayakan bersama-sama hari ini kemenangan-Mu Tuhan di hari Minggu. Oh haleluya, haleluya. Hari Tuhan, hari Minggu, di mana pada waktu itu Tuhan Engkau bangkit daripada kematian, mengalahkan musuh terbesar manusia, kematian, maut. Sehingga Paulus berani berkata bahwa kematian adalah keuntungan
Karena dia akan berjumpa dengan Tuhan ketika dia mengalami kematian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan bersama-sama mendalami firman-Mu. Bangkitkan jemaat-Mu dalam iman. Dan kami boleh meneriakkan bersama-sama tema hari ini, teriakan kemenangan. Karena kami sedang mengingat perbuatan Tuhan yang menebus dan menang dari maut, yang menjadi jaminan kemenangan setiap kami. Terpuji Engkau Tuhan, terpuji Engkau. Kami berseru berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, tema kita hari ini ditetapkan oleh gereja kita, teriakan kemenangan. Teriakan kemenangan. Maka kita katakan sekali lagi bersama-sama dengan tegas, Selamat Paskah. Yesus bangkit. Teriakan kemenangan terjadi. Kenapa? Kenapa jemaat Tuhan? Mari kita baca bersama-sama Alkitab. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Kita baca satu ayat saja yang nanti dalam berjalannya pembahasan kita akan lihat ayat demi ayat dari banyak bagian dari pasal 15 ini. 1 Korintus 15 ayat 58. Kita baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Tidak sia-sia. Jemaat Tuhan, ayat terakhir dari nats ini, dari pasal ini, dengan tegas Paulus berkata, karena itu, berdirilah teguh, jangan goyah. Dua kata atau dua frase, berdirilah teguh, jangan goyah, artinya kurang lebih sama. Apa yang mau dimaksud dari Paulus? Yang mau dia katakan adalah, kalau Anda goyang dalam Injil yang kita percayai hari ini, Anda rugi besar. Berdirilah teguh, jangan goyah. Artinya, jangan pernah bergeser daripada apa yang Anda percayai. Kenapa? Kenapa jemaat? Tapi dia mengatakan kalimat-kalimat itu, berdirilah teguh, jangan goyah. Yang pertama jemaat Tuhan, ayat 2, kalau kita saksikan bersama-sama, dia berkata, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Apa itu? Injil adalah berita sukacita. Mengenai apa? Mengenai berita kepada orang yang tidak mungkin menyelamatkan diri sendiri karena dia berdosa, dia melawan Tuhan. Dan kemudian dunia berkata kamu tidak mungkin diselamatkan. Sampai Tuhan berkata, betul kau tidak mungkin diselamatkan, aku datang menyelamatkanmu. Itu Injil. Dan Paulus mengatakan oleh Injil itu kamu diselamatkan. Oleh Injil kamu diselamatkan. Yang lain jemaat Tuhan, kalimatnya adalah karena Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Karena Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Bahkan di ayat awal dia mengatakan sebab yang sangat penting, sangat penting. Apa artinya jemaat? Buat Paulus, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuatu yang begitu besar. Begitu besar, begitu penting. Sampai dia mengatakan dengan sengaja, sangat penting ku sampaikan kepadamu. Apa itu? Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Oh jemaat, dia bukan Allah yang gagal. Dia bukan Allah tanpa misi ketika mengalami kematian. Betul dia mengalami ketidakadilan. Betul dia mengalami penyiksaan luar biasa. Tapi bukan karena itu semua dikatakan maka dia mengalami kematian. Tapi ada misi besar di situ. Upah dosa dalam maut, firman Tuhan katakan, Tuhan menebus, menanggung kutuk dosa dengan kematiannya di kayu salib bagi setiap kita. Dalam bagian lain Alkitab dikatakan terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Dan dia mati di kayu salib dan terkutuk di kayu salib. Ya sebenarnya kita yang terkutuk, tapi dia
melakukannya, dia mewujudkannya. Dan dikatakan di sini sesuai kitab suci. Apa artinya jemaat? Ketika Paulus mengatakan sesuai kitab suci, itu mau mengatakan bahwa kematian Tuhan dirancang demi kasih-Nya terbesar bagi setiap kita. Demi setiap kita. Bukan kematian karena gagal karena dalam misinya. Tapi justru di dalam itu dia menanggung semuanya, menyatakan kasih-Nya yang paling besar bagi setiap kita. Oh haleluya. Haleluya. Dikatakan dengan kalimat-kalimat besar bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan. Maka yang keempat, yang selanjutnya jemaat Tuhan, ayat 4 mengatakan bahwa Kristus telah bangkit. Itu ayat 4b sampai ayat 9. Kristus telah bangkit. Sudah bangkit. Maka kita berkata hari ini selamat Paskah. Dan Anda menjawab, Yesus bangkit. Dan kita boleh berseru, Yesus bangkit. Semua orang boleh berkata, selamat Paskah. Saya tahu jemaat, beberapa di antaramu pernah mengalami penghinaan karena Tuhanmu dianggap tidak mati. Tuhanmu tidak bangkit. Tuhanmu segera diangkat. Tapi jemaat Tuhan, jangan gentar dengan penghinaan orang. Jangan gentar dengan kesalahpahaman orang. Kenapa? Alkitab dengan jelas mengatakan Yesus bangkit sesuai kitab suci. Dan bagi Paulus ketika dia berkata sesuai kitab suci, itu jaminannya adalah kitab suci. Jaminannya adalah seluruh riwayat dikatakan Israel. Jaminannya adalah seluruh kepercayaan Israel. Jaminannya adalah Tuhan sendiri yang berfirman dan pasti menggenapi firman-Nya. Dan Tuhan berkata melalui Paulus, Ia bangkit sesuai kitab suci. Oh haleluya. Tapi lebih daripada itu, dijelaskan lebih lanjut oleh Paulus. Ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada semua murid. Dilanjutkan lagi, saksinya 500 orang sekaligus. Kemudian kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Apa artinya jemaat? Oh, kebangkitan itu bukan kebangkitan bisik-bisik. Kebangkitan itu bukan berita mulut ke mulut. Kebangkitan itu bukan karena idolatry, di mana kita membuat Yesus menjadi Tuhan, bukan. Ia bangkit. Dan Paulus mau mengatakan dengan jelas, iman yang kau imani, yang kita imani, adalah sesuatu yang harus kita pertahankan, harus kita pegang. Kenapa? Terlalu banyak buktinya. Paulus mengatakan dengan kalimat-kalimat besar. Anda tahu, dia mengatakan satu kalimat, percaya kepada Yesus yang bangkit lebih mudah dipertahankan daripada percaya kepada Tuhan Yesus yang tidak bangkit. Kenapa? Kenapa? Di sekolah minggu saya mengatakan Bapak Ibu sekalian mencintai Tuhan. Di sekolah minggu saya mengatakan Yesus bangkit, apa buktinya? Alkitab. Yesus bangkit, apa buktinya? Gereja. Saya mengatakan kepada murid-murid sekolah minggu, gereja buktinya, nak. Kenapa? Karena kalau Yesus tidak bangkit, gereja tidak akan ada. Tidak akan ada. Jadi kalau hari ini orang mempertanyakan imanmu, mempertanyakan apa yang kau percayai, Yesus tidak bangkit, bilang saja pada mereka, itu gereja ada. Dan gereja tidak mungkin ada tanpa Yesus yang bangkit. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan jemaat Tuhan, ketika dia bangkit, apa yang terjadi? Oh, dia mengalahkan kematian. Dia mengalahkan maut. Maka Paulus mengatakan, yang terakhir kali aku sendiri yang menyaksikan Tuhan menampakkan diri kepadaku. Dia berkata, bagaimana Tuhan mungkin mengasihani aku? Dia menampakkan diri kepadaku. Kenapa? Paulus hari itu mengejar-ngejar orang percaya. Hari itu orang-orang Kristen dibunuh oleh Paulus. Tapi kemudian Tuhan berbelas kasihan kepada Paulus, dan Paulus mengatakan, bagaimana mungkin dia menyatakan diri kepadaku seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Saya percaya ketika Paulus mengatakan kata-kata ini, dia terharu bukan main, bahagia bukan main. Seperti seorang yang mendapat belas kasihan begitu besar, mungkin dia terseduh-seduh. Bagaimana mungkin Tuhan? Tapi Tuhan dalam melakukannya. Oh haleluya. Haleluya. Jemaat,
Ketika saya merenungkan bagian ini, saya teringat dengan satu kejadian 1983, di mana seorang terpenjara di Alabama namanya Herbert Richardson. Dia dituduh menaruh bom di satu teras rumah. Kemudian bom itu meledak dan membunuh orang di sekitarnya. Kenapa dia disebut yang menaruh bom? Pertama, katanya dia pernah menjadi prajurit di Vietnam. Dia punya kemampuan itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, ini alasan yang paling kuat sebenarnya. Dia kulit hitam, miskin, minoritas, tidak berdaya. Dan orang yang dituduh di pengadilan bahwa dia pembunuh, penaruh bom. Di pengadilan, tapi tidak ada keadilan. Jemaat, sesudah puluhan tahun mengalami penjara, orang ini diputuskan 1983 harus masuk kursi listrik. Ketika dia maju ke kursi listrik, orang bertanya, ada hal-hal kalimat yang kamu mau katakan terakhir? Ada permintaan terakhir? Anda tahu jemaat, yang buat saya sendiri menjadi terharu bukan main. Karena dia minta satu lagu untuk dinyanyikan hari itu. Apa itu? Di bukit yang jauh. Di bukit yang jauh. Izinkan saya menyanyikan satu bait bagi kita. Haleluya. Nun di bukit yang jauh, tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Anda tahu kenapa dia memilih lagu ini? Saya pikir dia mengingat persis bahwa Allahnya mengerti air matanya, Allahnya mengerti penderitaannya, Allahnya mengerti ketidakadilan yang dia alami. Kenapa? Tuhan pertama-tama pernah mengalami begitu besar, dituduh yang bukan kesalahannya, dihina karena dia berpendapat berbeda, disiksa, ya kemudian dia harus disalibkan. Dan disalib belum selesai, dia dihina-dina oleh orang-orang di sekitarnya. Herbert Richardson, saya pikir memilih lagu dengan sangat tepat. Oh, Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus mengerti. Dan lebih dari situ jemaat, Tuhan Yesus yang mati itu adalah dia yang bangkit. Herbert Richardson mau mengatakan, iman di dalam Yesus tidak akan pernah memupuskan aku ketika aku harus mati di kursi listrik. Kenapa? Aku tahu persis Tuhanku menjadi jaminanku. Tuhanku menjadi jaminan percayaku. Oh haleluya. Jemaat, apa kau mengalami kesusahan? Mengalami ketidakadilan? Mengalami ketakutan seperti Herbert Richardson?
Di mana kematian sebentar lagi akan dia alami. Bukan kematian yang harus dia alami, tapi harus dia alami karena tangan jahat sangat hebat hari itu berkuasa atas Alabama, Amerika Serikat. Jemaat, maukah kau datang seperti Herbert Richardson, datang kepada Tuhan yang mengerti air mata, datang kepada Tuhan yang tahu kerumitan, datang kepada Tuhan yang menjadi jaminan kemenanganmu. Bahwa mati di sini tidak sama dengan mati dan selesai segala sesuatunya, tapi mati akan berjumpa dengan Tuhan. Saya teringat juga teman saya di Gereja Kalam Kudus, Central Park, Jakarta. Pendeta kita, almarhum John Margono. Angkatan saya di Seminari Alkitab Tenggara. Saya harus menceritakan dengan tersedih. Kenapa? Ini kawan yang saya hormati, setia dalam pelayanannya, setia dalam penggembalaannya. Saya mendengar di hari-hari terakhir sebelum dia mengalami kematian, dia masih telepon jemaatnya, menyemangati jemaatnya, menguatkan jemaatnya dalam susahnya, dalam susahnya bernapas. Dia masih terus menguatkan jemaatnya. Saya pikir dia mau mengingatkan jemaatnya bersama-sama bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Yang kalau kita mengerti bersama-sama dalam hermeneutik, kira-kira artinya adalah Kristus adalah keuntungan. Baik hidup maupun mati, Kristus adalah keuntungan. Jemaat, mari datang kepada Tuhan yang mengerti air mata, yang menjamin kemenangan bersama dengan setiap orang percaya yang menaruh imannya kepadanya. Paulus melanjutkan kalimat-kalimat besar yang lain, jemaat Tuhan. Dalam ayat 10, Paulus menegaskan kalimat-kalimat lain. Ia berkata, karena itu, berdiri teguh, jangan goyah. Karena apa? Kasih karunia Allah. Oh jemaat Tuhan, Paulus dengan tegas mau mengatakan karena karunia Allah. Apa itu kasih karunia, Bapak Ibu? Kasih karunia adalah tidak mungkin dicapai, tidak mungkin dibeli, tidak dapat diusahakan, tapi diberikan kepada setiap kita. Dan itu begitu mahal, terlalu mahal untuk dibeli oleh siapapun. Itu Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih yang menebus. Jemaat Tuhan, saya teringat sekali lagi kalimat-kalimat besar Paulus bahwa baik mati maupun hidup itu adalah milik kita, adalah milik Tuhan. Apa mau dikatakan di situ, Bapak Ibu sekalian mencintai Tuhan? Yang mau dikatakan adalah engkau terjamin di dalam kasih karunia Tuhan. Engkau terjamin dalam kasih karunia Tuhan. Jaminanmu bukan perbuatanmu. Jaminan kita bukan tindakan hidup kita semata-mata, bukan. Itu merupakan ekspresi iman. Jaminan kita adalah Tuhan yang beranugerah, Tuhan yang berkasih karunia. Artinya jemaat, siap atau tidak siap engkau menghadapi kematian, jaminanmu Tuhanmu. Jaminanmu kita, jaminan kita, Tuhan kita yang menjadi jaminan yang paling kokoh, yang tidak akan mungkin memisahkan engkau dan saya dari kasih karunia Tuhan. Dalam bagian lain Paulus mengatakan penderitaan, kesusahan, kelaparan, malaikat-malaikat, setan-setan kalau kita lampahkan, dapat mereka semua memihakkan kita dari kasih karunia Tuhan. Sama sekali tidak. Kenapa? Jaminannya kasih karunia Tuhan. Maka jemaat, kalau hari ini kau mengalami kegentaran berhadapan dengan besok, ingat bersama-sama, kasih karunia Tuhan menjadi jaminan dasar daripada kehidupan kita. Kalau mulai goncang, datang kembali, ingat kembali, datang kepada kasih karunia Tuhan. Bahkan kalau hari ini kau mengalami undur,
datanglah pada kasih karunia Tuhan. Jika setan berkata kau tidak mungkin lagi diampuni, datang kepada kasih karunia Tuhan. Kenapa? Jaminanmu kasih karunia Tuhan yang sekali diberi untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Paulus mengatakan kalimat yang lain, Bapak Ibu. Dia mengatakan dalam ayat 53, yang dapat binasa akan mengenakan yang tidak dapat binasa. Jemaat, saya kadang-kadang melihat tubuh saya harus berkata, Tuhan, kalau tubuh ini nanti yang dibangkitkan, saya sedih dong. Kenapa sedih? Wajah sudah keriput, badan tambal sulam. Anda tidak tahu tubuh saya sudah tambal sulam. Tangan sini di lengan 2 kali operasi. Kiri kanan perut saya sudah dioperasi. Sudah tambal sulam. Jadi kalau Tuhan membangkitkan kelak tubuh yang ini, saya salah satu yang malu nanti berjumpa dengan Tuhan karena tambal sulam. Tapi puji Tuhan, jemaat. Tuhan mengatakan kalimat besar melalui Paulus. Yang dapat binasa ini akan mengenakan tidak dapat binasa. Artinya kelak wajahku akan sangat berbeda. Wajahku akan bersinar. Hari ini aku terpati berhadapan dengan dunia ini. Bisa mengalami kerumitan berhadapan dengan dunia ini. Ada penyakit dalam tubuh yang bersama-sama dengan aku. Tapi kelak yang dapat binasa ini akan mengenakan yang tidak dapat binasa. Ini pengharapan saya ketika ayah ibuku meninggal tahun 2004. Ayahku bulan Maret, mamaku bulan Mei. Begitu dekat perpisahan itu, saya menangis terseduh-seduh. Tapi puji Tuhan, ayah ibuku pergi kepada Tuhan penebusnya. Dan kelak kami akan bersama-sama berjumpa di rumah Tuhan dan mengenakan tubuh yang baru. Haleluya. Anda pernah gentar dengan fisik Anda? Opa Oma, kau pernah gentar dengan tubuhmu yang sekarang mungkin mengenakan tongkat? Susah, jalan susah, melihat susah, mendengar susah. Tenangkan jemaat, Opa Oma, mari ingat, yang dapat binasa ini akan mengenakan yang tidak dapat binasa. Haleluya. Karena itu Paulus mengatakan kalimat-kalimat besar. Maut telah ditelan dalam kemenangan, dia berkata. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Sehingga Paulus berseru. Dan itu seruan pertama yang mau kita katakan hari ini, selain seruan-seruan yang lain. Ini seruan besar. Paulus mengatakan kalimat besar. Dia mengatakan, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana kesengatmu? Apa mau dikatakan Paulus? Bahkan dia pernah mengatakan, aku merindukan kematian. Aku merindukan Tuhan. Kalau dia merindukan Tuhan, berarti dia merindukan kematian. Kenapa? Kalau dia mati, dia akan berjumpa dengan Tuhannya. Dan Paulus, karena dia tahu persis akan kemana, dan kematian berarti dia berjumpa dengan Tuhannya, dia lakukan hidupnya dengan sangat-sangat bebas. Dia mengalami kebebasan, sukacita. Karena dia tidak lagi mengalami ketakutan karena berbagai-bagai hal di muka bumi ini. Karena dia tahu persis, bagi hidup dan matiku di dalam tangan Tuhan. Maka dia berkata, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Kenapa dia mengatakan itu? Karena semuanya telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Oh, dia Allah yang menang. Saya teringat satu lagu pujian. Ini lagu kesukaan saya, sebab dia hidup. Anda tahu lagu ini? Ini lagu kesukaan saya. Seumur hidup saya sampai sekarang, Bapak Ibu, mungkin sudah 40 tahun, saya mengetahui lagu ini. Dan lagu ini menjadi satu kesukaan besar buat saya. Sebab dia hidup. Kunci A. Refnya saja. Karena ku tahu Yesus pegang hati Yesus, hidup jadi berarti. Kenapa? Sebab Yesus hidup.
Haleluya. 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 Maka Paulus mengatakan kalimat-kalimat besar. Kemenangan Tuhan itu bukan hanya kemenangan Tuhan saja. Itu kemenangan kita. Allah telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Allah telah memberikan kita kemenangan itu oleh karena kemenangan Yesus Kristus. Kemenangan yang bagaimana, jemaat? Kemenangan kita berdasarkan kemenangan Tuhan yang menang dengan kemenangan mutlak. Kemenangan mutlak. Dia menang mutlak lawan kuasa kegelapan. Yang menang mutlak melawan kematian. Yang menang mutlak dikatakan melawan kuasa dosa maut. Dia Allah yang menang. Menjadi jaminan engkau dan saya. Betul dia Allah yang mati demi menebus engkau dan saya. Tapi dia Allah yang menang, bangkit. Yang menjamin kemenanganmu dan kemenanganku. Jemaat, mari tegakkan tubuhmu. Pandang ke depan. Di tengah-tengah pandemi yang ada, Allahmu tahu. Allahmu mengerti penderitaan. Ia mengerti kesusahan. Sampaikan padanya. Dan bangkitlah. Yang menjadi jaminanmu. Mengalami kemenangan demi kemenangan. Paulus mengakhiri nasnya dengan kalimat besar. Karena itu. Karena apa? Dia berkata, karena semua tadi. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Karena itu karena apa? Oh, dia yang bangkit, mengalahkan maut. Karena itu karena apa? Karena kasih karunia Allah dicurahkan bagi kita. Karena itu karena apa? Yang dapat binasa ini akan mengenakan kita binasa. Karena itu karena apa? Kemenangan kita bukan karena kemenangan kita belaka. Kemenangan kita jaminannya Tuhan yang menang. Dan Paulus berkata, mengakhiri natsnya, berdiri teguh, jangan goyah. Berdiri teguh, jangan goyah. Ada kerumitan, hadapi. Ada kesulitan, maju. Bersama dengan Tuhan yang menang itu menjadi jaminan bagi setiap kita. Dan Paulus tidak selesai hanya meneriakkan, karena itu berdiri teguh, jangan goyah. Tidak. Dia berkata, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu. Apa itu? Lakukan hidupmu dalam jalan-jalan Tuhan. Lakukan keadaan sekarang ini dalam jalan-jalan Tuhan. Tuhan berkata, jangan khawatir. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Jangan takut, kata Tuhan. Serahkan ketakutanmu kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang menang. Berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Berdamai dengan suami istri. Berdamai keluarga. Berdamai dalam gereja. Karena itu karena apa? Giat, kata Paulus. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Tidak selesai di situ. Dia menambahkan satu kalimat-kalimat besar. Dan itu menjadi penghiburan buat saya pribadi. Dia berkata, sebab kamu tahu. Oh jemaat, dia mengatakan kamu tahu. Bukan Paulus bilang, aku tahu. Bukan, kamu tahu. Artinya setiap orang yang berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Setiap orang yang giat dalam pekerjaan Tuhan. Setiap orang yang percaya dalam Yesus Kristus. Sebab kamu tahu. Kamu tahu. Opa Oma, engkau tahu. Koko Cici, engkau tahu. Bapak Ibu, Tuhan tahu. Engkau juga tahu. Apa yang engkau tahu? Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu, kalau kau mau tanya, apakah pendeta ini pernah mengalami penderitaan? Lain kali saya akan cerita banyak. Tapi jelas, saya adalah seorang pendeta yang berjuang bagi hidup rumah tangga saya dan bagi panggilan saya. Saya coba berkompromi untuk berlaku curang, tidak. Saya coba mencuri harta milik jemaat dengan menampilkan khotbah yang menyenangkan telinga, tidak. Karena itu saya harus mengalami berbagai-bagai hal sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi jemaat, Tuhan sekali lagi mau mengatakan kepada makhluk jahat,
Bukan karena kuat dan gagah marojahan bisa hidup dan menghidupi 3 pria. Anakku 3 pria. Istriku. Bukan karena khotbahku. Bukan karena kepintaranku. Bukan. Bahkan bukan karena jemaat. Bukan. Tapi karena Tuhan. Tuhan yang menggerakkan orang-orang. Tuhan yang menganugerahkan banyak orang bagi hidupku. Dan hari ini, aku sebagai pendeta yang melayani Tuhan di luar jemaat, di luar gereja. Anda tahu? Setiap pelayanan yang ada harus batal karena keadaan ini. Tapi hari ini, Tuhan sekali lagi mau mengatakan kepada Marojahan, bukan karena Marojahan hidup. Bukan karena Marojahan dan keluarga Marojahan hebat, maka kami hidup. Bukan, tapi karena Tuhan. Dan ini jaminan kita jemaat. Jika Tuhan menyerahkan nyawanya bagi kita. Nyawanya bagi kita. Apatah lagi yang tidak akan diberikannya bagi kita. Maka jemaat, mari teriakan kemenangan. Berdiri teguh, jangan goyah. Dan gila selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu. Dalam bersekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terpuji Engkau yang menang, menjadi jaminan kemenangan kami. Terpuji Engkau Allah yang hebat, yang menjadi tumpuan kami di tengah-tengah hal yang paling rumit. Terpuji Engkau Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih dalam waktu ini. Hari Tuhan. Hari Minggu. Muliakan nama-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Ketika kamu memberitakan firman-Mu, ada 1-2 orang mungkin jemaat-Mu berseru mengenai penderitaannya. Hari ini Tuhan ulurkan tangan-Mu dan jamalah anak-Mu itu. Katakan Engkau Allah yang bertindak baginya. Ada mungkin mengalami ketakutan karena pandemi ini. Katakan Tuhan, Engkau Allah yang menebus dirinya, adalah Allah juga menyertai dirinya. Ada yang mungkin mulai kesulitan dalam hal ekonomi. Hari ini Tuhan katakan, jika Tuhan peliharakan burung, dan tidak akan pernah sama sekali melupakan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Mampukan jemaat-Mu meneriakan teriakan kemenangan. Hai maut, di mana kemenangan-Mu? Hai maut, di mana kesengat-Mu? Karenanya kami akan berdiri teguh, tidak goyah, giat dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kami tahu, dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan, jerih payah kami, Tuhan sendiri menghitungnya dan mengerti bagaimana membalasnya. Dengan balasan yang melebihi apa yang dapat kami pikirkan dan doakan. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, kami berseru, kami berdoa, haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah Paskah. Pada hari ini, saya mengundang untuk bersama-sama berdiri, kita mengembalikan segala puji, hormat, kemuliaan kepada Tuhan kita. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali kepada kehidupan kita dengan mengingat segala kasih
kemuliaan, kebesaran dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dan memberikan kehidupan kekal yang boleh kita peringati pada hari ini di dalam ibadah Paskah. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menderita, mati, disalib, dan bangkit pada hari yang ketiga, dan memberikan kehidupan yang kekal, serta pertolongan kekuatan, tuntunan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, hidup memuliakan namanya, menjadi saksi dimanapun engkau berada, mulai hari ini sampai kita berjumpa kembali dengan Tuhan Yesus di surga yang mulia. Amin. Jemaat silakan duduk, doa teduh kebaktian Paskah selesai, Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan menyampaikan beberapa warta gereja tentang ibadah online. Masa ibadah online akan diperpanjang sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian, mengingat situasi dan kondisi yang terjadi sampai dengan hari ini. Yang berikutnya yaitu ibadah online dari pusat atau Gereja Kristen Kalam Kudus Sinode yang akan menyelenggarakannya. Untuk waktu-waktu selanjutnya kita akan dilayani oleh beberapa gereja Kalam Kudus melalui rekaman yang akan dibagikan yang juga nanti akan diberitahukan kepada jemaat. Kita boleh bersama-sama bersatu hati bersama dengan Gereja Kristen Kalam Kudus di seluruh Indonesia sehingga kita boleh menikmati ibadah yang boleh dilaksanakan, yang boleh diadakan, dan kita boleh tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir adalah persembahan. Bapak Ibu banyak yang bertanya, persembahan bagaimana? Persembahan tetap dapat dikumpulkan, karena persembahan adalah bagian dari ibadah keseluruhan rangkaian liturgi ibadah yang dilaksanakan. Jemaat tetap dapat mengumpulkan persembahan dengan cara menaruh di dalam amplop atau apapun yang bisa menaruh untuk persembahan kita dikumpulkan, kemudian pada waktu nanti gereja dibuka kembali, ibadah dibuka kembali bersama-sama di gereja, persembahan bisa kita bawa. Demikian juga dengan perpuluhan. Namun juga bisa dapat ditransfer melalui nomor rekening di bawah ini. Bapak Ibu bisa memperhatikan, dan jikalau Bapak Ibu bisa transfer, silahkan untuk ditransfer. Demikian untuk warta kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.